Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan ulas seputaran pergerakan dari market kripto, khususnya adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin akhirnya naik juga teman-teman. Kalau kita lihat ini dipicu dari klaim pengangguran awal Amerika Serikat ya, yang di atas daripada perkiraan, yaitu di 235.000. Jauh lebih tinggi 5.000 dari perkiraannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di Amerika Serikat sana itu pengangguran itu mendapatkan klaim permohonan asuransi atau diberikan hak untuk mengklaim asuransi bagi mereka yang nganggur, nggak punya kerjaan, terutama dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi bisa dibilang negara menanggung mereka. Dan kalau kita lihat dari statistiknya, itu yang mengklaim itu sudah naik, teman-teman. Artinya adalah di sana banyak terjadi pengangguran. Nah, data ini bila mana lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD. Jadi ketika data dari pengangguran ini naik, maka ini bisa menurunkan harga USD-nya atau dolar Amerika. Dan kalau kita lihat dari indeks dolar di perdagangan hari ini itu mengalami sedikit penurunan ya. Kalau kita lihat setelah berita dari pengangguran ini dirilis, di sini sebenarnya dari indeks Amerika Serikat atau DXY, dia ini sudah berhasil keluar dari jalur channel uptrendnya atau ascending channel. Dan saat ini dia lagi berada di kondisi teratas sejak ya lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun terakhir. Dan ini adalah posisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk pergerakan dari market saham dan juga market kripto tentunya. Jadi seperti yang kita tahu ya, bagaimana dolar ini selalu berkorelasi negatif dengan kripto. Ketika indeks dolar mengalami koreksi, maka di sanalah market kripto itu mengalami kenaikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari pergerakan market Bitcoin hari ini, kita akan pindah aja ke time frame daily supaya lebih jelas. Oke. Nah, di sini di time frame daily teman-teman bisa lihat bagaimana hari ini itu cukup bagus untuk peningkatan yang terjadi, bagaimana Bitcoin ini sudah berhasil keluar dari symmetrical triangle di sini. Dan sebelumnya di update terakhir kita tentang Bitcoin, aku sudah sempat singgung kalau Bitcoin ini membentuk falling wedge pattern dan sekarang masih dalam kondisi melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita lihat untuk target kenaikan dari falling wedge pattern, sebentar di sini kita bisa cek. Nah, kenaikannya itu kira-kira teman-teman bisa sampai ke 23.000 dolar. Ya, kisaran area tersebut lah. Karena di area tersebut itu juga berpeluang menjadi area resistance untuk Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat di sini sempat naik untuk perdagangan hari ini, cuman akhirnya dia nggak kuat setelah naik sampai ke 22,4 ribu. Market kripto terkoreksi saat ini ada di kisaran 21,5 ribu. Dan sebenarnya cukup menarik karena kita belum melihat adanya potensi pembalikan arah segera, teman-teman, untuk pergerakan dari kripto sendiri. Dan Bitcoin sendiri hari ini itu ini masih running ya. Jadi kita masih maintain ini sebuah shooting star, berpotensi menjadi shooting star, dan akan sangat buruk bila mana ini terkonfirmasi shooting star. Maka kita hanya membutuhkan satu candle merah di keesokan harinya untuk memberikan sinyal bahwa ini market akan mengalami koreksi. Cuman sekarang masih running, ini belum closing day, jadi kita belum bisa pastiin bahwa ini adalah shooting star. Jadi masih sebenarnya ada peluang untuk market itu naik terlebih dahulu. Cuman kalau dalam kondisi kayak gini, apakah kita layak untuk masuk? Nah, nanti kita akan coba untuk lihat lagi di time frame yang lebih kecil seperti apa peluangnya. Nah, kalau kita pindah teman-teman ke time frame 4 jam, di sini kita bisa menemukan beberapa indikasi yang menarik bagaimana EMA 99 sudah berhasil ditembus oleh market Bitcoin. Dan kalau kita pakai satu lagi deh, kita akan pakai EMA 200-nya. Sorry. Ini aku ganti pakai EMA 200. Ini bisa dihilangkan mungkin. Nah,
Kalau kita lihat ya, di sini dari EMA 200 teman-teman itu masih menjadi area resistance untuk Bitcoin sendiri di level 22,7 ribu dolar. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan pagi tadi itu cukup menarik ya setelah Bitcoin ini keluar dari symmetrical triangle dan membatalkan atau dikonfirmasi bahwa pola dari bearish pennant itu sudah gagal dan saat ini arah dari market crypto harusnya adalah mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat juga dari sisi ini agak. Nah, kalau kita lihat dari sisi RSI sendiri, RSI-nya teman-teman sudah berada di level jenuh beli ya. Sudah saatnya atau sewajarnya untuk market mengalami koreksi terlebih dahulu. Begitu juga dengan volume perdagangan di sini ada sedikit tanda-tanda penurunan, teman-teman. Jadi kemungkinan jangka pendek masih bisa untuk melanjutkan kenaikan. Cuman kita harus berhati-hati ya karena kondisi market atau kondisi makroekonomi saat ini itu masih belum bagus, teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kasus pengangguran atau klaim pengangguran di Amerika Serikat itu masih sangat tinggi, dipicu juga dengan ada perang ya di Ukraina dan juga banyak negara yang masih mengalami krisis. Tentunya kita mungkin harus lebih bersabar karena Bitcoin sendiri ini masih sangat berpotensi untuk mengalami koreksi entah sampai titik mana nantinya. Tapi sekarang untuk jangka pendek aku rasa market crypto masih akan tetap melanjutkan tren bullishnya. Dan kalau kita lihat untuk peluangnya untuk tadi sudah tutup candle di time frame 4 jam. Di sini cukup bagus. Cuma long stick biasa dengan candle dengan shadow yang agak panjang di sini. Ini menandakan bahwa sepertinya ini hanya mengalami koreksi semata dan akan lanjut mengalami kenaikan nanti, teman-teman. Cuman untuk saat ini ya fase yang wajar buat koreksi dulu untuk market crypto. Untuk area support yang bisa teman-teman perhatikan adalah di EMA 99, tentunya itu ada di kisaran 20,8 ribu dolar. Nah, bila mana teman-teman yang telat entry nih tadi di atas ataupun ya karena market udah di atas, teman-teman mau entry bisa cari titik-titik support yang berpotensi untuk menahan dari pergerakan market crypto. Salah satunya adalah di EMA 99 ya di kisaran 20,7. Kemudian kalau kita tarik garis Fibonacci di sini ke area swing low di sini, maka kita akan menemukan area 21,29. Ini merupakan level-level dimana kita bisa untuk masuk lah karena Fibonacci 61,8 ini sangat-sangat kuat biasanya untuk sebagai tanda bahwa market akan melanjutkan kenaikan. Jadi intinya adalah ketika market terkoreksi dan dia hanya mantul atau ketahan di area Fibonacci 61,8, maka itu sangat berpotensi buat market trennya masih sangat kuat untuk melanjutkan bullishnya. Hanya saja bila mana nanti market justru mengalami koreksi yang agak dalam, teman-teman, maka teman-teman mungkin harus bisa memperhatikan di area EMA 99 karena area tersebut mungkin juga akan berpotensi untuk menjadi level support untuk market Bitcoin. Jadi ya mungkin bisa sampai ke di sini di kisaran 20,7 atau bisa cuma sampai di 21.000 dolar, itu juga masih sangat berpotensi. Jadi sementara karena hari ini hari Jumat, besok ada weekend ya, hari Sabtu, terus Minggu, jadi kemungkinan perdagangan market agak sepi dan itu adalah hal yang wajar. Cuman kita harus lebih sabar dulu, mengingat ini RSI sendiri masih berpotensi untuk mengalami penurunan supaya ya nanti bisa untuk kita ambil posisi-posisi yang ideal untuk masuk. Dan kalau kita lihat di time frame satu jam, teman-teman, dari 1 jam ini ada crossing atau ada golden cross yang sangat bagus ya dari EMA 99 dan juga 200. Jadi ya sebuah tanda untuk market bullish, teman-teman. Ini sangat-sangat bagus sebenarnya. Dan kalau kita melihat peluangnya sendiri dari segi volume perdagangan, memang dari kemarin itu volume perdagangannya cukup meningkat. Cuman
nggak konsisten teman-teman. Jadi kenaikan volumenya itu nggak konsisten. Jadi sometimes dia naik tinggi, sometimes dia low lagi, sometimes dia naik lagi. Jadi ini mungkin bisa menjadi tanda bahwa sebenarnya market juga masih ragu-ragu nih dalam kondisi seperti sekarang ini. Meskipun ada beberapa pihak yang optimis dan memang ini sudah sangat bagus untuk trennya saat ini untuk dari jangka pendeknya. Kalau kita lihat sudah sejak lama ya nggak mengalami crossing di EMA 99, bahkan kemarin di bulan Juni aja ini hampir crossing, hanya saja akhirnya malah ya gagal crossing dan saat ini baru tercipta golden cross. So ini adalah peluang buat kita sebenarnya untuk mencari profit di market. Kalau kita lihat di sini sih mungkin ini juga berpotensi untuk menjadi correcting wave ya. Jadi ini mungkin adalah wave A, B, sorry, di sini A, sekarang B. Nah, sekarang kita mencari wave C-nya. Entah nanti bisa sampai di Fibo 61,8 atau bisa sampai di EMA 200 kalau kita lihat di time frame 1 jam. Ya, menurut aku itu aja untuk Bitcoin, jadi masih berpeluang untuk bullish. Cuma kita harus berhati-hati sama level-level resistance bila mana nanti sudah berhasil ditembus. Itu teman-teman mungkin saja kondisi yang saat ini terjadi pada Bitcoin hanya fake out. Kita juga harus membuka kemungkinan untuk hal tersebut. Cuman dari Fibonacci, dari RSI sendiri menurut aku pribadi ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat untuk target profitnya tadi ya di 22,7 ribu dolar untuk target dari pola falling wedge-nya. Bila mana itu terjadi, maka di level tersebut juga masih ada EMA 200 ya kalau kita lihat di time frame 4 jam yang mungkin bisa menjadi target untuk market crypto ke depannya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain yang mau dianalisa, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Teman-teman bisa dapatkan linknya di kolom deskripsi untuk sama-sama berdiskusi. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.